Pengimbasan program guru belajar dan berbagi. Seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Berikut adalah video selengkapnya. Tujuan: akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Apa itu seri Semangat Guru? Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Pada program pelatihan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar bagi para guru. Akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan berdampak lebih besar jika diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas, dan kolaborasi, atau yang juga dikenal dengan 4C, Critical Thinking, Communication, Creativity, Collaboration. Bagaimana caranya? Bagi Bapak dan Ibu guru yang akan mengikuti pelatihan ini, berikut saya berikan langkah-langkah belajar yang akan Bapak Ibu ikuti pada pelatihan tersebut. Tahap pertama, silakan Bapak dan Ibu sebagai peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap kedua, Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Ingat, harus selesaikan semua 6 pelajaran hingga progresnya 100% tuntas. Tahap 3, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Di setiap pelajaran yang akan Bapak dan Ibu ikuti, akan melakukan alur yang sama, yaitu peserta menyelesaikan tes pra penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi, kemudian para peserta belajar dari pemaparan para trainer melalui akun YouTube. Yang ketiga, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Yang keempat, setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Dan yang terakhir, peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran atau progres 100%. Materi pelatihan yang akan diberikan pada pelatihan ini, yang pertama adalah resilience atau tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication, komunikasi efektif. Yang keempat, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Dan yang keenam atau yang terakhir, collaboration, kolaborasi dan dampaknya. Materi resilience yaitu kerangka SAMR. Seperti apa peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? SAMR adalah kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan Anda dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nama ASAMR diambil dari nama 4 tingkat kematangan pemanfaatan teknologi, dari tingkat paling pemula hingga ke tingkat paling akhir, yaitu substitution, augmentation, modification, dan yang terakhir, redefinition. Materi critical thinking, berpikir kritis, dan saya sadar, saya berpikir. Keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Brooke Knowmore dan Richard Parker. Fokus materi pada critical thinking ini adalah bagian pertama tentang berpikir kritis. Yang kedua, mengapa berpikir kritis penting dalam e-learning? Bagian yang ketiga, praktik saya sadar, saya berpikir. Dan yang keempat, contoh praktik saya sadar, saya berpikir. Materi creativity, teknik penceritaan. Teknik penceritaan bermanfaat bagi guru untuk mendapatkan perhatian dari para siswa. Kelebihannya, mudah diingat, menjalin hubungan dan mengakomodir berbagai tipe murid. Tahapan membuat cerita, yang pertama membuat rencana, mengeksekusi,
memasarkan. Dan alur cerita yaitu eksposisi, konflik, resolusi, dan tambahan hook. Materi communication. Pengertiannya adalah komunikasi yang efektif merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Tahapannya, 1. Membuat rencana, mengeksekusi, memasarkan. Empower teacher. Kelebihan kelas campuran yaitu menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Pembelajaran campuran juga bersifat lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Pembelajaran campuran lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C, kompetensi abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Terakhir adalah materi collaboration. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan yang dapat dilakukan pada masa pandemi. Pembelajaran kolaboratif merupakan sebuah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan atau kinerja bekerjasama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Model-modelnya yaitu seperti yang diungkapkan oleh Suryani tahun 2010, Learning Together, Team Tournament, Group Investigation, Academic Constructive Controversy, Jigsaw Procedure, Student Team Achievement Division, Complex Instruction, Team Acceleration Instruction, Cooperative Learning Structure, Cooperative Integrated Reading and Composition. Berikut ada formula sukses saya atau tips untuk mengikuti pelatihan dari program Semangat Guru ini. Bapak dan Ibu, untuk mensukseskan pelatihan yang Bapak dan Ibu akan lakukan, yang pertama adalah tidak terburu-buru. Ikuti setiap pelajaran secara bertahap sesuai dengan waktu luang dan kesempatan Bapak dan Ibu guru. Jadi, jangan sekaligus semua 6 pelajaran dilakukan. Jadi, bisa 1 hari, 1 pelajaran. Kemudian kerjakan dengan teliti. Dalam mengerjakan tugas harus teliti supaya hasilnya maksimal. Kemudian sampai tuntas. Pelatihan diikuti sampai progres 100% sehingga akan mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran. Yang terakhir adalah pengimbasan. Bapak dan Ibu guru setelah membuat materi pelatihan ini, silakan bisa membuat video pengimbasan yang diupload di akun YouTube dan mengirimkan linknya pada laman Guru Belajar yang telah disediakan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses.